Dulu aku hanya staf logistik yang sering dihina CEO cantik bernama Clarissa. Tapi saat Clarissa jatuh sakit dan diabaikan semua orang, hanya aku yang peduli. Dari sanalah benih cinta tumbuh diam-diam, hingga akhirnya aku bukan lagi bawahannya. Namaku Rangga. Usia 26 tahun, lulusan kampus biasa, dan sekarang bekerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Posisiku tidak istimewa, gajiku pun pas-pasan. Tapi aku bersyukur. Pekerjaan ini menghidupi ibuku di kampung dan adik perempuanku yang masih sekolah. Setiap pagi aku datang paling awal. Sebelum jam 7, aku sudah duduk di meja logistik, mengecek barang masuk, mengatur pengiriman, kadang membantu tim gudang memindahkan kardus-kardus berat karena tukang angkut sering telat datang. Tapi, sekeras apapun aku bekerja, tetap saja aku dianggap remeh. Terutama oleh satu orang, Clarissa Devina, CEO muda perusahaan ini. Cantik, cerdas, dan tajam. Terlalu tajam. Bahkan, setiap kata-katanya seperti pisau yang mengiris harga diriku. Rangga, apa kamu itu nggak bisa kerja dengan benar? Bentaknya suatu pagi saat aku salah menempelkan barcode di dus pengiriman. Maafku tak digubris. Di depan semua orang, aku dimaki seperti anak kecil. Bahkan manajerku sendiri tak berani membela. Mereka hanya menunduk, pura-pura sibuk mengetik. Aku masih ingat betul saat Clarissa membanting berkas ke mejaku. Kamu tahu nggak, orang seperti kamu ini bikin perusahaan rugi. Kalau bukan karena kamu murah, udah aku pecat dari dulu. Kata-katanya menusuk. Tapi aku diam saja. Bukan karena tak punya harga diri, tapi karena aku tahu kondisiku. Di Jakarta ini, mencari kerja susah. Aku harus kuat demi ibu dan adikku di kampung. Sampai kadang, saat pulang malam dan naik motor bututku di tengah hujan, aku menangis di balik helm. Bukan karena sakit hati, tapi karena lelah menjadi manusia yang tak dianggap. Aku sering berpikir, kenapa aku harus bertahan? Tapi entah kenapa, setiap kali melihat wajah ibu di video call, yang selalu tersenyum dan bilang, hati-hati kerja ya, nak, aku kembali kuat. Dan meskipun Clarissa memandangku rendah, aku tetap bekerja sebaik yang aku bisa. Aku percaya, hidup akan berputar. Aku mungkin bukan siapa-siapa hari ini, tapi aku tahu Tuhan tidak tidur. Tanpa aku tahu, hari-hari kelam ini akan segera berubah. Dan semuanya dimulai dari kejatuhan orang yang selama ini memandangku sebelah mata. Clarissa Devina. Nama yang selalu membuat orang-orang di kantor langsung duduk tegak dan menahan napas. Perempuan berusia 29 tahun itu dikenal sebagai CEO termuda di perusahaan kami. Parasnya memang menawan, kulit putih bersih, bibir tipis tegas, dan mata tajam seperti elang. Rambut panjangnya selalu ditata rapi. Pakaian kerjanya selalu mahal dan berkelas. Tapi di balik semua itu, hatinya dingin, nyaris tak berperasaan. Clarissa tak pernah tersenyum, kecuali jika sedang berbicara dengan klien besar atau investor penting. Kepada karyawan, tidak ada ampun. Satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang dimarahi habis-habisan di depan umum. Aku pernah mengalaminya. Saat itu aku baru 1 bulan bekerja. Aku salah mengatur jadwal pengiriman dokumen penting yang harusnya ke kantor pusat malah tertukar dengan dokumen warehouse. Kesalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki dalam waktu beberapa jam. Tapi pagi itu, Clarissa naik ke lantai logistik, melempar map ke mejaku, dan berteriak. Kamu tahu nggak ini dokumen rahasia? Kalau bocor, perusahaan bisa dituntut. Apa kamu pikir ini toko kelontong? Semua orang terdiam. Aku hanya menunduk dan meminta maaf berkali-kali. Tapi dia tak peduli. Baginya, maaf dari staf kecil sepertiku tak ada harganya. Aku sempat berpikir, mengapa seorang wanita bisa sedingin itu? Apakah karena ia terlalu keras ditempa oleh dunia bisnis? Ataukah karena ia sudah terlalu sering dikhianati, hingga akhirnya membangun tembok setinggi langit? Yang jelas, tak ada yang berani mendekatinya. Bahkan manajer operasional yang sudah bekerja 10 tahun lebih senior pun selalu gugup jika dipanggil ke ruangannya. Di ruangan kaca itu, Clarissa duduk seperti ratu, mengatur segalanya dengan tangan besi.
Semua keputusan harus cepat, tepat, dan tanpa toleransi. Tapi semakin aku memperhatikan, aku mulai menyadari satu hal, Clarissa selalu sendiri. Ia pulang paling malam, datang paling pagi, tak pernah makan siang bareng tim, tak pernah ikut rapat sosial kantor, bahkan ulang tahunnya pun tidak pernah dirayakan. Dari luar, ia terlihat kuat dan tak tergoyahkan. Tapi aku tahu, seseorang yang terlalu keras, pasti menyimpan luka yang tak sedikit. Namun saat itu, aku belum tahu luka seperti apa yang dia sembunyikan. Dan aku juga tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, orang yang paling sering memakinya, justru akan menangisi kehadiranku. Sejak Pak Leonard, ayah Clarissa sekaligus pendiri perusahaan ini, wafat 3 bulan lalu karena serangan jantung, sikap Clarissa berubah drastis. Sebelumnya, ia memang sudah tegas dan dingin, tapi sekarang, seperti mesin. Tak kenal lelah, tak kenal waktu. Ia datang ke kantor sebelum matahari terbit dan sering pulang lewat tengah malam. Bahkan akhir pekan pun ia habiskan di ruang kerjanya, menelusuri laporan dan mencoret-coret tumpukan berkas yang tak ada habisnya. Satu kali aku pernah lihat dia duduk sendiri di ruang meeting, menatap layar presentasi kosong sambil menahan tangis. Tapi saat aku lewat dan mata kami bertemu, ia langsung menegakkan tubuh dan menatapku tajam, seolah-olah aku baru saja melihat rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Aku hanya menunduk, pura-pura tak lihat apa-apa. Hari itu hari Senin, hari yang selalu padat dengan jadwal rapat. Clarissa sedang memimpin presentasi di ruang meeting utama lantai 9, bersama para kepala divisi. Aku tak ada di sana. Tapi aku bisa melihatnya dari luar kaca besar. Suaranya terdengar jelas, keras dan penuh tekanan. Tiba-tiba, ia berhenti bicara. Tangannya bergetar saat memegang pointer. Kakinya goyah. Lalu dalam sekejap, tubuhnya jatuh ke lantai. Suara dentuman kepalanya membentur ubin membuat semua orang di ruangan membeku. Beberapa detik berlalu tanpa siapapun bergerak. Semua mata terbelalak. Tapi tak satu pun tangan terulur. Mereka panik, tapi ragu. Takut membantu dan kemudian dimarahi jika ia sadar. Takut disalahkan. Takut dianggap melewati batas. Ada yang bisa bantu? Tanya salah satu staf dengan suara bergetar. Namun tak ada yang menjawab. Suasana mencekam. Tubuh Clarissa terbaring lemas di lantai. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Aku yang melihat kejadian itu dari luar langsung berlari masuk. Tanpa pikir panjang, aku melompati meja panjang itu, mendekati tubuh Clarissa. Bu Clarissa. Bu, dengar saya? Panggilku panik, sambil menepuk pipinya pelan. Tak ada jawaban. Matanya tertutup, tubuhnya dingin. Panggil ambulans sekarang. Teriakku pada satpam yang berdiri kaku di pintu. Tapi aku tahu, menunggu ambulans bisa lama. Maka tanpa peduli pandangan orang-orang, aku mengangkat tubuhnya perlahan, menggendongnya seperti menggendong adikku yang sakit dulu di kampung. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku bawa dia ke parkiran, masukkan ke mobil perusahaan. Sopirnya kebingungan, tapi aku yang ambil alih kemudi. Saya bawa Bu Clarissa ke rumah sakit. Tolong buka palang parkirnya sekarang. Kataku tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa sebagai staf kecil. Saat itu, yang kupikirkan hanya satu, menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang kesepian dan terlalu keras pada diri sendiri. Dan di balik semua luka dan bentengnya yang tinggi, aku mulai sadar, Clarissa hanyalah seorang perempuan muda yang sedang menanggung dunia seorang diri. Tubuh Clarissa lemas di pelukanku. Nafasnya pendek-pendek. Wajahnya sepucat kertas. Dahi dan lehernya dingin, tapi kulit tangannya terasa panas. Entah demam, kelelahan, atau gabungan dari semuanya. Orang-orang hanya melihat. Beberapa bahkan sibuk merekam diam-diam dengan ponsel. Tapi tak ada yang benar-benar berani bertindak. Aku gigit bibirku. Maaf, Bu. Kali ini saya harus lancang. Gumamku pelan. Aku angkat tubuh Clarissa dengan hati-hati, mendekapnya erat. Lalu membawanya menuruni tangga darurat. Tak sempat menunggu lift. Tanganku gemetar bukan karena beratnya tubuhnya,
tapi karena adrenalin dan kepanikan yang menyatu. Setiap anak tangga terasa seperti medan perang. Sampai di lantai dasar, aku keluar menuju parkiran belakang. Mobil perusahaan, sedan hitam mewah, sudah terparkir rapi. Sopirnya, Pak Anton, berdiri di samping mobil dengan ekspresi panik. "Pak, tolong antar Bu Clarissa ke rumah sakit," kataku. Namun Pak Anton malah mundur satu langkah. "Maaf, Mas Rangga. Saya takut dimarahi nanti. Kalau dia sadar dan marah karena dibawa ke rumah sakit, saya bisa dipecat." Aku mendelik tak percaya. "Ini nyawa, Pak. Bukan soal izin atau tidak izin." Tanpa menunggu jawaban, aku buka pintu mobil belakang dan baringkan Clarissa perlahan. Lalu aku segera masuk ke kemudi depan. Pak Anton mencoba menarik lenganku. "Mas, saya sopirnya. Kalau Bapak cuma bisa berdiri dan takut, biar saya saja," ucapku tegas. Gasku pijak. Ban mobil menjerit sebentar sebelum melaju kencang keluar gerbang kantor. Satpam membuka palang parkir dengan panik. Aku bahkan tak sempat mengenakan sabuk pengaman. Di perjalanan, aku terus menatap ke spion, memastikan Clarissa masih bernapas. Aku takut. Bukan hanya karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena takut perempuan itu tak sempat diselamatkan. "Bertahan ya, Bu. Jangan tidur terlalu lama. Saya tahu Ibu kuat," bisikku pelan. Setelah 20 menit menyusuri kemacetan Jakarta, aku sampai di UGD. Para petugas medis segera menghampiri dan menarik tandu. Aku bantu mengangkat tubuh Clarissa dan memberitahu semua yang aku tahu, meski sebenarnya aku tak tahu banyak. Namanya Clarissa Devina, usia 29, CEO sebuah perusahaan. Tadi pingsan tiba-tiba, napasnya pendek, tubuhnya demam tinggi. Kataku terburu-buru. Petugas segera membawa Clarissa masuk ke ruang gawat darurat. Aku berdiri kaku di luar. Keringat membasahi tubuhku meski AC rumah sakit dingin menggigilkan kulit. Aku duduk lemas di bangku ruang tunggu. Dalam diam, aku sadar orang yang sering memarahi dan merendahkanku tadi barusan nyaris kehilangan nyawanya. Dan ironisnya, dari semua orang yang bekerja di bawahnya, hanya aku yang peduli. Aku yang selalu dia anggap penghambat, justru yang membawanya kembali pada kehidupan. Dan sejak detik itu, hatiku berubah. Aku tak lagi melihat Clarissa sebagai monster, tapi sebagai manusia yang selama ini terlalu banyak menahan luka, sendirian, dan tak pernah tahu rasanya ditolong tanpa syarat. Sudah lebih dari 3 jam sejak Clarissa dibawa masuk ke ruang IGD. Aku masih duduk di bangku tunggu, memandangi lantai rumah sakit yang mengilap dengan mata lelah. Aku belum sempat makan sejak pagi, bajuku kusut dan keringat sudah mengering, menyisakan rasa lengket di tubuh. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin tahu, apakah dia baik-baik saja. Tak lama, seorang perawat muda keluar dari balik tirai ruang perawatan. Ia menoleh padaku dan tersenyum kecil. "Bapak Rangga, ya?" tanyanya. Aku berdiri cepat. "Iya, saya. Pasiennya sudah sadar. Anda boleh menjenguk sebentar. Tapi mohon jangan lama-lama. Dia masih butuh istirahat." Hatiku berdegup. Aku mengangguk dan melangkah masuk perlahan. Di dalam ruangan, suasananya sunyi. Lampu redup. Clarissa berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya tertutup selimut putih bersih. Infus menancap di tangan kirinya, dan alat monitor di samping tempat tidur berbunyi pelan mengukur detak jantungnya. Aku berdiri di dekat pintu, tak berani langsung mendekat. Clarissa membuka matanya pelan, lalu memandang ke arahku. Tatapannya kosong, tapi tak ada kemarahan seperti biasanya. Hanya keheranan, dan mungkin sedikit kebingungan. Lalu bibirnya bergerak pelan. Suaranya terdengar serak, tapi jelas. "Kau masih di sini?" Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum walau kikuk. "Iya, Bu. Saya cuma ingin pastikan Ibu baik-baik saja." Ia mengalihkan pandangan ke langit-langit, lalu menghela napas. "Sudah kubilang, aku bisa urus diriku sendiri." Suaranya dingin, tapi tidak sekeras biasanya. Lebih seperti pertahanan seseorang yang tak mau tampak lemah.
Aku melangkah mendekat, tapi menjaga jarak. Tidak hari ini, Bu. Tadi ibu pingsan. Semua orang panik, tapi tak ada yang berani bertindak. Jadi, saya bawa ke sini. Ia menoleh lagi ke arahku. Lama. Matanya menatapku dalam diam, bukan dengan kemarahan, tapi seperti sedang memproses sesuatu. Mungkin heran, mungkin tidak percaya. Atau mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ditolong bukan karena jabatannya, tapi karena seseorang peduli. Kau, katanya lirih. Kenapa repot-repot? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena ibu manusia, bukan robot. Karena tak ada satupun dari kita yang benar-benar kuat kalau sendirian. Clarissa tak menjawab. Ia hanya membuang wajah ke arah jendela, lalu memejamkan mata kembali. Tapi sebelum aku sempat melangkah keluar, ku dengar dia berbisik. Terima kasih. Dua kata itu, pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuatku diam di tempat. Mungkin dia masih mencoba menjaga sikap dinginnya. Mungkin harga dirinya masih terlalu tinggi untuk menunjukkan kelemahan. Tapi aku tahu, di balik tatapan kosong itu, ada hati yang mulai luluh. Dan mungkin, baru mungkin, itulah awal dari perubahan. Hari-hari berlalu pelan sejak Clarissa dilarikan ke rumah sakit. Ia dirawat di ruang VIP, kamar paling nyaman dengan fasilitas lengkap. Tapi meski ruangannya mewah, suasananya tetap terasa sepi. Hari pertama, aku pikir akan banyak orang berdatangan. Manajer SDM, kepala divisi, bahkan mungkin kolega bisnis yang dulu sering ia temui di ruang rapat. Tapi nyatanya, tak satu pun datang menjenguk. Bahkan sekretaris pribadinya, Bu Rina, hanya mengirimkan pesan lewat WhatsApp dan bertanya apakah kondisinya stabil. Aku hanya menjawab singkat. Sudah sadar, tapi masih lemah. Lalu tak ada balasan lagi. Hari kedua, aku datang lebih pagi, membawakan bubur hangat dan satu kantong buah segar yang kubeli dengan uang makan siangku. Sebenarnya aku ragu apakah ia akan mau memakannya. Tapi saat ku taruh di meja samping tempat tidur, ia hanya melirik sebentar. Lalu berkata lirih, taruh di sana. Aku hanya mengangguk. Clarissa memang belum banyak bicara. Sikapnya tetap kaku, dingin. Tapi aku perhatikan. Caranya melihatku tidak sama seperti dulu. Dulu, setiap kami bertemu, sorot matanya seperti pisau yang siap menyayat harga diriku. Tapi kini, tatapannya lebih tenang. Kadang, ketika aku mengira dia tertidur, ternyata ia hanya menatapku diam-diam. Aku pura-pura tak sadar. Tapi jujur, ada yang aneh dalam dadaku. Hari ketiga, aku datang lebih larut dari biasanya karena harus lembur mengurus laporan gudang yang menumpuk. Saat aku membuka pintu kamarnya, kulihat Clarissa duduk bersandar di ranjang, menatap jendela dengan wajah kosong. Ia langsung menoleh saat mendengar pintu terbuka. Kamu telat, katanya pelan. Aku tersenyum kikuk. Maaf, Bu. Tadi ada pengiriman mendadak. Clarissa mengangguk. Tidak marah, tidak menghakimi. Hanya mengangguk. Aku duduk di sofa kecil dekat meja, mengeluarkan termos kecil berisi teh hangat, dan menuangkannya ke gelas kertas. Ibu suka teh hangat, kan? Tanyaku. Ia tak langsung menjawab, tapi ia menerima gelas itu, meminumnya sedikit, lalu menatapku lekat-lekat. Kamu kenapa sih? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Kenapa? Apa maksudnya? Kenapa terus datang ke sini? Kenapa repot-repot jagain aku? Bahkan keluarga aku sendiri nggak gitu. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Beberapa detik, aku hanya menatap lantai, lalu menjawab pelan. Karena saya tahu rasanya ditinggalin saat sakit. Saya pernah ngerawat ibu saya sendiri waktu kena stroke. Semua saudara kami nyerah. Saya sendiri yang rawat. Dan saya rasa nggak ada manusia yang pantas kesepian di tempat seperti ini. Clarissa kembali diam. Tatapannya kosong, tapi aku bisa lihat. Matanya sedikit berkaca. Ia lalu membuang wajah ke samping. Aku nggak butuh dikasihani. Saya tahu. Dan saya nggak kasihan, Bu.
Saya cuma ingin memastikan ibu nggak sendirian. Setelah itu, tak ada lagi percakapan panjang. Tapi saat aku pamit pulang malam itu, aku sempat menoleh dan melihatnya tersenyum sangat tipis. Begitu tipisnya. Mungkin orang lain tak akan sadar. Tapi aku tahu. Itu bukan senyum mengejek. Itu senyum dari seseorang yang akhirnya merasa ada satu manusia di dunia ini yang benar-benar peduli padanya. Malam itu hujan turun deras di luar jendela rumah sakit. Lampu kota tampak seperti bintang-bintang kecil yang berkilau di antara tirai air. Aku datang agak malam karena harus menyelesaikan data pengiriman yang diminta mendadak oleh manajer logistik. Saat aku membuka pintu kamar Clarissa, ia sedang duduk bersandar di tempat tidur, mengenakan selimut sampai pinggang, matanya menatap ke arah jendela. Tak seperti biasanya, ia tidak langsung bersuara saat aku masuk. Aku mendekat pelan, meletakkan makanan kecil yang kubawa di meja. Bu, saya bawakan sup jagung dan roti panggang. Lumayan buat penghangat. Ucapku pelan. Clarissa tak menjawab. Ia masih menatap hujan di luar, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga tiba-tiba ia berucap pelan. Rangga? Aku menoleh. Jarang sekali ia menyebut namaku dengan nada selembut itu. Duduk sini sebentar, katanya sambil menepuk sisi ranjang. Aku sempat ragu, tapi akhirnya duduk di kursi yang paling dekat dengan tempat tidurnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan karena sakit. Lebih seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak hal terlalu lama. Kamu tahu, katanya tanpa menatapku. Dari kecil aku dididik untuk kuat. Ayahku selalu bilang, perempuan harus bisa berdiri sendiri. Jangan lemah, jangan bergantung. Dan sejak dia meninggal, aku merasa aku harus jadi segalanya untuk perusahaan ini. Aku mendengarkan dengan diam. Masalahnya, orang-orang di sekelilingku cuma lihat posisiku. Jabatan, uang, kekuasaan. Mereka mendekat bukan karena sayang, tapi karena takut, atau karena ingin sesuatu. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh ke arahku. Kamu beda, Rangga. Kamu nggak pernah datang karena ingin disukai. Kamu nggak peduli siapa aku. Tapi kamu tetap datang. Kenapa? Aku menggenggam jemariku sendiri, menatap lantai sejenak sebelum menjawab. Saya cuma manusia biasa, Bu. Tapi saya percaya, di balik semua kekuatan, manusia tetap butuh ditemani. Saya nggak punya jabatan, nggak punya kuasa. Tapi kalau saya bisa jadi satu orang yang ibu tahu bisa dipercaya, itu sudah cukup. Clarissa menunduk. Bahunya mulai bergetar. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Air matanya jatuh diam-diam, menetes ke selimut putih di pangkuannya. Bukan tangisan keras, tapi tangisan orang yang terlalu lama menahan segalanya sendirian. Aku hanya diam, tak berkata apapun. Menjaga agar kehadiranku tak mengganggu tangis itu. Karena kadang, seseorang tak butuh hiburan, hanya butuh tempat untuk merasa aman saat ia hancur. Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Clarissa, tapi juga untukku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusia dari wanita yang selama ini tampak sekeras baja. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dirinya tak harus selalu kuat sendirian. 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit, Clarissa akhirnya kembali ke kantor. Tidak dengan gegap gempita atau sambutan bunga dari karyawan, tapi tetap dalam diam dan wibawa yang kuat seperti biasa. Bedanya, kini ada sorot yang berbeda di matanya. Lebih tenang, tidak setegang biasanya. Hari itu, saat ia melangkah masuk ke lobi kantor, semua orang langsung berdiri. Beberapa mengangguk hormat. Beberapa pura-pura sibuk mengetik. Semua kembali menjaga jarak seperti dulu. Tapi aku, yang berdiri tak jauh dari pintu gudang, hanya menatapnya dengan tenang. Dan saat mata kami bertemu, Clarissa mengangguk tipis ke arahku. Itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, isyarat kecil itu bukan sekadar basa-basi. Dia masih ingat aku. Dan lebih dari itu, dia menghargai aku. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa.
Atau setidaknya terlihat seperti biasa. Clarissa tetap memimpin rapat dengan suara tegas, tetap berpakaian rapi dan penuh wibawa, tetap menjadi sosok CEO yang tak tersentuh. Tapi ada yang berubah. Dia tidak lagi memaki di depan umum. Bahkan saat aku tanpa sengaja menjatuhkan berkas dokumen saat mengantar laporan ke ruangannya, ia hanya berkata, "Pelan-pelan. Kamu pasti capek." Aku nyaris membeku. Kata-kata sederhana itu, yang seharusnya biasa saja, terasa seperti kejutan besar. Karena dari mulut Clarissa, itu lebih langka daripada bonus akhir tahun. Suatu hari, saat aku sedang makan siang sendirian di kantin belakang, Clarissa tiba-tiba muncul. Ia berdiri di hadapanku, membawa kopi di tangannya. "Meja sini kosong," tanyanya. Aku hanya bisa mengangguk. Canggung. Dia duduk, dan selama hampir 5 menit, kami hanya diam. Tapi rasanya lebih hangat dari ratusan jam kerja di ruangan kantor dingin itu. Ia lalu menoleh padaku, dengan ekspresi datar tapi lembut. "Rangga, kamu sehat, kan? Maksudku, jangan terlalu keras kerja." Aku mengerutkan kening, setengah tak percaya. "Ibu nanya kabar saya." Ia mengangkat bahu. "Kalau kamu sakit, siapa yang jagain aku kalau jatuh lagi?" Katanya pelan, lalu tersenyum kecil. Aku tertawa gugup, tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hati, aku mulai goyah. Karyawan lain mulai memperhatikan. Beberapa mulai berbisik-bisik saat aku lewat. Bahkan ada yang sengaja menatap sinis saat aku mengantarkan dokumen ke ruangan Clarissa. "Ada hubungan apa ya si Rangga sama Bu Clarissa sekarang?" Bisik seorang staf HR yang tak sengaja ku dengar. Tapi aku tak peduli. Karena yang aku tahu, perlakuan Clarissa padaku kini berbeda. Bukan karena jabatan, bukan karena pencitraan. Tapi karena dia mulai melihatku. Bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai manusia. Dan dalam diam, tanpa sadar, hatiku mulai bergetar. Mungkinkah ada rasa yang tumbuh di antara kami? Atau ini hanya sementara? Yang jelas, hari-hari di kantor tak lagi sama. Karena kini, wanita yang dulu paling sering memarahiku, mulai menunjukkan sisi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan aku tak bisa membohongi diriku lagi. Hari itu, suasana ruang rapat terasa menegangkan. Semua kepala divisi berkumpul, duduk mengelilingi meja panjang dengan layar proyektor menampilkan grafik dan angka-angka pengiriman logistik bulan ini. Aku dipanggil sebagai staf pelaksana logistik untuk menjelaskan keterlambatan pengiriman ke klien prioritas. Aku tahu ini akan jadi hari yang sulit. "Ini jelas kelalaian," seru Pak Farhan, kepala divisi operasional, sambil menunjuk laporan yang ada di tangannya. "Keterlambatan ini sudah 2 kali terjadi. Dan orang yang sama yang terlibat. Rangga, kamu sadar nggak akibatnya ke reputasi perusahaan?" Aku berdiri di ujung meja dengan tangan gemetar. Saya mohon maaf, Pak. Tapi waktu itu truk pengangkut terjebak banjir di tol. Saya sudah upayakan semua, bahkan turun langsung bantu pengiriman ulang ke gudang cadangan. Tapi tetap saja terlambat, kan? Dan klien marah besar. Jangan cari-cari alasan. Suasana semakin memanas. Beberapa manajer mulai mengangguk, setuju dengan kemarahan Pak Farhan. Aku hanya menunduk. Sekali lagi, aku merasa jadi kambing hitam. Seperti biasa. Tapi tiba-tiba, suara Clarissa memecah keheningan. "Cukup," ucapnya tenang tapi tajam. Semua langsung terdiam. Ia duduk di ujung meja, menatap lurus ke arah Pak Farhan. "Saya sudah baca laporan lengkapnya semalam. Dan saya juga tahu siapa yang benar-benar kerja di lapangan, bukan cuma duduk di ruangan dan teriak-teriak di email." Pak Farhan terlihat kaget. "Maksud Ibu?" Clarissa melanjutkan. Suaranya tenang namun menusuk. "Rangga adalah satu-satunya orang yang benar-benar manusiawi di kantor ini." Semua mata langsung tertuju padaku. Ia tidak hanya bekerja sesuai tanggung jawabnya, tapi juga melebihi itu. Saat karyawan lain hanya tahu menyalahkan, Rangga justru turun ke lapangan, bantu para sopir, cari rute alternatif, bahkan rela lembur tanpa diminta.
Ia menatapku sejenak, lalu menambahkan, kita butuh lebih banyak orang seperti dia. Suasana berubah drastis. Tak ada lagi yang berani bicara. Pak Farhan hanya terdiam sambil menunduk, mungkin malu, atau mungkin heran kenapa seorang CEO membela staf bawahannya. Aku berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Tenggorokanku tercekat. Hatiku bergemuruh. Bukan karena takut, tapi karena, untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku di kantor ini, aku tak dianggap sebagai beban, tapi sebagai manusia. Setelah rapat selesai dan semua orang bubar, Clarissa menghampiriku yang masih duduk memandangi map laporan. Maaf. Karena selama ini aku terlalu keras padamu, katanya pelan. Aku menoleh. Kaget. Clarissa menunduk sedikit. Aku terlalu sibuk melindungi perusahaan. Sampai lupa kalau orang seperti kamu juga punya hati dan perjuangan. Aku hanya menggeleng. Saya nggak butuh permintaan maaf, Bu. Cukup Ibu tahu bahwa saya akan tetap kerja sebaik mungkin. Dengan atau tanpa pujian. Clarissa tersenyum tipis. Tapi sekarang kamu tahu, aku lihat kamu. Bukan cuma sebagai staf logistik, tapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Kalimat itu tinggal di kepalaku sepanjang hari. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku merasa ada tempat untukku di dunia yang selama ini terasa terlalu keras. Hari itu langit senja menggantung indah di atas gedung perkantoran. Aku baru saja merapikan laporan pengiriman ketika ponselku bergetar. Notifikasi dari WhatsApp. Clarissa Devina. Rangga, bisakah kita makan malam bersama nanti? Aku menelan ludah. Mataku memandangi layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Tentu, Bu. Di mana dan jam berapa? Balasannya datang cepat. Jam 7 malam. Aku tunggu di rooftop restoran Hotel Grand Skina. Jam 7 kurang 10 menit, aku sudah berdiri di lobi hotel dengan pakaian paling rapi yang kupunya. Kemeja biru tua yang sudah kusetrika sebersih mungkin, dan celana bahan yang agak sempit karena jarang dipakai. Aku bahkan sempat beli parfum sachet di minimarket tadi sore, sekadar agar bau gudang tak menempel terlalu kentara. Begitu naik ke rooftop, aku menemukan Clarissa sudah duduk di sana. Ia mengenakan blus sederhana warna krem dan celana panjang putih, dengan rambut yang digerai santai. Tak ada blazer. Tak ada aura CEO. Hanya seorang wanita yang tampak lebih tenang dari biasanya. Silakan duduk, katanya dengan senyum lembut. Aku duduk hati-hati. Sejujurnya, aku masih bingung. Ini bukan suasana rapat. Tak ada laptop. Tak ada berkas. Clarissa menatapku sejenak, lalu berkata pelan. Aku ingin lebih mengenalmu, Rangga. Dek. Kalimat sederhana itu membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku sempat mengira dia salah bicara. Tapi sorot matanya serius. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti di kantor. Kenapa saya? Tanyaku gugup. Ia tersenyum, menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Karena kamu bukan seperti orang lain. Kamu nggak pernah mendekatiku karena jabatan. Kamu nggak pernah sok akrab atau cari muka. Tapi kamu peduli. Dan itu nyata. Aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Clarissa melanjutkan. Kamu tahu, aku sudah terlalu lama sendirian. Di dunia bisnis, semua orang bicara soal angka dan kekuasaan. Tidak ada ruang untuk kelembutan, apalagi kepercayaan. Ia menatapku dalam-dalam. Tapi waktu aku sakit, kamu yang datang, tanpa diminta, tanpa pamrih. Aku mencoba tersenyum, meski jantungku makin berdebar. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, Bu. Dan itulah alasannya, balasnya cepat. Suasana hening sejenak. Pelayan datang membawa makanan. Kami makan perlahan, lebih banyak diam daripada bicara. Tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang hangat, entah itu rasa nyaman, atau tanda bahwa hati kami sedang saling membuka perlahan. Di tengah makan, Clarissa menatapku sambil berkata pelan, "Kamu nggak perlu manggil aku, Bu, malam ini. Cukup, Clarissa."
Aku terkesiap, tapi mengangguk pelan. Oke, Clarissa. Itu kali pertama aku menyebut namanya tanpa embel-embel jabatan. Dan entah kenapa, rasanya seperti dunia kami yang sebelumnya berjarak, mulai mendekat satu sama lain. Malam itu, sebelum kami berpisah di depan hotel, Clarissa sempat berkata, "Terima kasih sudah datang." Aku tersenyum. Terima kasih sudah mengundang. Saat ia masuk ke mobilnya, aku berdiri menatapnya pergi. Ada rasa aneh di dada. Seperti bahagia, tapi takut. Seperti sedang berada di ambang sesuatu yang baru. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah ini permulaan dari cinta? Setelah malam makan bersama di rooftop itu, segalanya terasa berbeda. Tak ada pengumuman, tak ada pernyataan. Tapi aku tahu, hubungan kami perlahan bergerak ke arah yang tak pernah kuduga sebelumnya. Clarissa semakin sering mengajakku berbicara di luar jam kerja. Kadang kami duduk berdua di ruang santai kantor, hanya minum teh dan membahas hal-hal kecil, tentang masa kecilku di desa, tentang hobinya membaca buku filsafat dan menyulam diam-diam di apartemen mewahnya. Hal-hal yang tak pernah kupikirkan bisa jadi bahan pembicaraan antara CEO dan staf logistik. Semakin aku mengenalnya, semakin aku sadar, di balik semua sikap tegas dan dingin itu, Clarissa hanyalah perempuan yang belajar terlalu keras untuk menyembunyikan rapuhnya. Ia pernah ditinggal ibunya saat kecil, dibesarkan dalam dunia bisnis penuh tekanan oleh ayahnya, dan dipaksa menjadi dewasa jauh sebelum waktunya. Senyum yang dulu nyaris tak pernah terlihat kini mulai muncul perlahan, sederhana, tipis, tapi nyata. Aku juga mulai merasa nyaman di dekatnya. Awalnya kupikir ini hanya rasa kagum, tapi lambat laun, aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Suatu malam, hujan turun gerimis. Aku mengantar Clarissa pulang setelah lembur bersama. Ia duduk di jok depan mobilku, bukan mobil perusahaan, tapi mobil tuaku yang AC-nya kadang mati sendiri. Tapi anehnya, ia tak pernah mengeluh. Kami tak banyak bicara sepanjang perjalanan. Tapi saat aku menghentikan mobil di depan apartemennya, Clarissa tak langsung keluar. Ia hanya menatap kaca jendela yang dipenuhi titik-titik hujan, lalu menoleh padaku. "Rangga," ucapnya pelan. Aku menoleh. "Iya." Ia menunduk sebentar, lalu menatapku langsung, matanya dalam dan hangat. "Aku nyaman di dekatmu," bisiknya. Detik itu, jantungku berdetak tak karuan. Ujung jari-jariku gemetar di atas kemudi. Aku tak tahu harus berkata apa. Bukan karena aku tak merasakan hal yang sama, tapi karena aku tak pernah menyangka wanita yang dulu memandangku sebagai penghalang, kini mulai membuka hatinya. Setelah malam itu, segalanya tak lagi sama. Setiap kali Clarissa lewat di lorong kantor dan menyapaku dengan senyum kecil, aku tahu, hanya aku yang mendapatkan sisi lembut itu. Saat ia mengirim pesan larut malam hanya untuk bertanya apakah aku sudah makan, aku tahu, itu bukan sekadar basa-basi. Cinta itu tumbuh diam-diam, seperti benih kecil yang tersembunyi di tanah keras. Ia mencari celah, lalu perlahan tumbuh, menyentuh cahaya. Dan aku mulai membiarkan diriku tersentuh olehnya. Bukan karena jabatan, bukan karena kemewahan, tapi karena aku melihat siapa Clarissa sebenarnya. Dan kurasa, ia pun melihatku dengan cara yang sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu, saat Clarissa berbisik bahwa ia nyaman di dekatku. Waktu berjalan cepat, tapi perlahan-lahan banyak hal berubah, terutama di antara kami. Semua bermula dari perhatian-perhatian kecil yang kini terasa biasa. Clarissa tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia mulai terbuka, mulai tersenyum lebih sering, mulai mengurangi tembok tinggi yang dulu ia bangun demi terlihat sempurna. Kami tak pernah mengumumkan hubungan kami ke siapapun. Tapi lambat laun, orang-orang tahu. Mereka bisa melihatnya dari cara ia memanggilku dengan nama depan, dari cara ia menatapku saat rapat, atau dari kebiasaannya mengajakku pulang bersama setiap hari Jumat. Gosip tentu saja muncul. Ada yang sinis, ada yang heran, bahkan ada yang iri. Tapi aku tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu artinya dicintai bukan karena status,
tapi karena siapa diriku. Hari ini adalah hari spesial. Clarissa akan memberikan presentasi strategi tahunan perusahaan di hadapan para investor besar. Semua orang menunggu. Ruangan penuh. Kamera siaran langsung dinyalakan. Dan aku duduk tepat di sebelahnya. Bukan lagi mengenakan seragam logistik lusuh, tapi jas biru tua yang ia sendiri pilihkan untukku. Bukan lagi membawa dokumen fotokopian, tapi duduk sebagai penanggung jawab lapangan utama untuk proyek perluasan cabang perusahaan keluar kota. Clarissa menatapku sejenak sebelum naik ke podium. "Wismilak," bisiknya sambil tersenyum. Aku hanya menunduk pelan. "Kamu nggak butuh keberuntungan. Kamu cukup jadi dirimu sendiri." Presentasi berjalan sempurna. Clarissa tegas, anggun, dan penuh wibawa. Tapi kali ini, bukan lagi kesendirian yang tampak darinya, melainkan kebersamaan. Dan sesekali, matanya mencuri pandang ke arahku di barisan depan. Aku tahu, itu adalah pengakuan bahwa aku ada di balik kekuatannya kini. Saat acara selesai dan para investor mulai meninggalkan ruangan, Clarissa mendekatiku dan menggenggam tanganku di balik meja, sembunyi dari pandangan publik, tapi cukup nyata bagiku. "Kamu tahu," katanya pelan, "aku dulu berpikir cinta itu kelemahan." Aku tersenyum. Dan sekarang aku tahu, cinta justru kekuatan paling besar. Karena aku tidak harus kuat sendirian lagi. Aku yang dulu dihina, dianggap remeh, dimaki di depan umum, kini duduk di sisinya bukan sebagai staf kecil, tapi sebagai seseorang yang berarti. Sebagai pria yang ia percaya, sebagai pendamping yang ia pilih sendiri. Dan saat aku menatapnya, wanita yang dulu membuatku takut, kini membuatku merasa pulang. Aku tahu satu hal, aku tak lagi berjalan di belakangnya. Aku kini berjalan di sampingnya. Dan cinta telah mengubah segalanya. Dulu aku hanya staf logistik yang sering dihina CEO cantik bernama Clarissa.